Kisah ini tentang Hendra, seorang pahlawan jalanan, seorang pengantar makanan online yang hatinya lebih tulus dari bintang 5. Manapun, selama 2 tahun, cintanya tercurah untuk seorang wanita. Setiap hari, di bawah terik matahari atau derasnya hujan, Hendra bekerja keras bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk membahagiakan sang kekasih. Apapun yang diminta, Hendra berusaha memenuhinya. Bahkan, saking sucinya cinta Hendra, ia tak pernah sekalipun menyentuhnya lebih dari sekadar genggaman tangan. Baginya, wanita itu adalah calon pendamping hidup yang harus dijaga kehormatannya. Hendra menabung sedikit demi sedikit dari setiap pesanan yang diantarkannya. Semua itu demi masa depan mereka. Ia membayangkan sebuah rumah kecil yang hangat, tawa anak-anak, dan menua bersama. Sebuah mimpi sederhana dari seorang pria yang tulus. Ia percaya bahwa cinta sejati tak memandang harta, tak memandang status. Ia percaya pada kesetiaan dan pengorbanan. Namun, takdir terkadang punya skenario yang paling menyakitkan. Sebuah skenario yang akan mengubah hidup Hendra selamanya. Suatu sore, sebuah notifikasi pesanan masuk ke ponsel Hendra. Pesanan dari hotel bintang 5 paling mewah di kota. Tanpa prasangka apapun, Hendra mengambil pesanan itu dan melaju dengan semangat, berharap tip yang didapat bisa menambah tabungan pernikahannya. Sesampainya di depan kamar hotel yang dituju, pintu terbuka, dan dunia Hendra runtuh seketika. Di sana, di hadapannya, berdiri kekasih hatinya. Wanita yang selama ini ia puja, wanita yang ia jaga, sedang bergelayut manja di lengan pria lain. Pria kaya yang memesan makanan itu. Hendra terpaku, jantungnya seolah berhenti berdetak. Makanan yang ada di tangannya terasa begitu berat. Seberat kenyataan yang harus ia telan. Ia melihat kekasihnya, bukan dengan tatapan malu atau bersalah, tapi dengan tatapan dingin dan merendahkan. Pria di sampingnya tersenyum sinis, seolah menikmati kehancuran Hendra. Momen itu terasa seperti film bisu yang memutar adegan paling tragis. Suara klakson di kejauhan, desau angin, semua terasa jauh. Yang ada hanya detak jantungnya yang pecah berkeping-keping. "Ngapain kamu di sini?" tanya kekasihnya dengan nada ketus. Kata-kata itu, yang seharusnya menjadi sapaan rindu, kini terdengar seperti belati. Hendra hanya bisa menatap nanar. "Oh, jadi ini pacarmu?" "Seorang pengantar makanan," ejek pria kaya itu sambil tertawa. Kekasih Hendra ikut tertawa, tawa yang menyayat hati. "Sudah kubilang, aku butuh masa depan yang jelas. Bukan cuma cinta modal dengkul sepertimu," cacinya. Kata-kata itu menghujam Hendra, lebih sakit dari pukulan fisik manapun. Ia merasa begitu kecil, begitu hina di depan orang yang paling ia cintai. Hendra tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menyerahkan pesanan itu, lalu berbalik pergi. Setiap langkah menjauh dari pintu itu terasa seperti menarik serpihan kaca dari telapak kakinya. Di lorong hotel yang sepi, air mata yang ia tahan akhirnya tumpah. Bukan air mata cengeng, tapi air mata seorang pria yang hatinya dikhianati begitu dalam. Ia mengendarai motornya tanpa tujuan, membiarkan angin malam menampar wajahnya, berharap bisa menghapus bayangan menyakitkan itu. Malam itu, Hendra sadar, cintanya, pengorbanannya, kesetiaannya, semua dianggap sampah. Di kamarnya yang sempit, Hendra merenung. Sakit, tentu saja. Hancur, sudah pasti. Tapi di tengah puing-puing hatinya, sebuah kesadaran muncul. Bersyukur. Ya, bersyukur karena Tuhan menunjukkan wajah asli wanita itu sekarang, bukan setelah mereka menikah. Lebih baik sakit sekarang daripada hancur selamanya. Malam itu, Hendra menangis untuk terakhir kalinya karena wanita itu. Besok adalah hari yang baru. Besok adalah hari di mana Hendra yang lama mati, dan Hendra yang baru akan lahir dari abunya. Hendra memutuskan untuk berhenti meratapi nasib. Energi dari rasa sakitnya ia ubah menjadi bahan bakar. Ia tidak lagi bekerja untuk orang lain. Ia mulai bekerja untuk dirinya sendiri. Dengan sisa tabungan yang tadinya untuk menikah,
ia memulai usaha kecil-kecilan, sebuah warung makan sederhana di pinggir jalan. Setiap hari, sebelum matahari terbit, ia sudah berada di pasar, memilih bahan-bahan terbaik. Ia memasak dengan hati, menuangkan semua semangat dan tekadnya ke dalam setiap hidangan. Ia ingat betul bagaimana rasanya lapar, bagaimana rasanya direndahkan. Ia ingin setiap orang yang makan di warungnya merasa dihargai. Awalnya tidak mudah, pelanggan hanya 1, 2. Tapi Hendra tidak menyerah. Ia terus berinovasi, menjaga kualitas rasa, dan melayani setiap pelanggan dengan senyum tulus. Dari mulut ke mulut, nama warung Hendra mulai dikenal. Orang-orang datang bukan hanya karena makanannya yang lezat, tapi juga karena merasakan energi positif dari pemiliknya. Kegigihan Hendra mulai membuahkan hasil. Warung kecil itu berkembang menjadi restoran. 1 cabang menjadi 2, 2 menjadi 5, hingga akhirnya ia memiliki jaringan restoran terbesar di kotanya. Beberapa tahun berlalu, Hendra bukan lagi pengantar makanan yang bisa direndahkan. Ia adalah seorang pengusaha sukses, seorang pria yang membangun kerajaannya dari nol. Ia tetap rendah hati, tidak pernah lupa dari mana ia berasal. Suatu hari, saat sedang memeriksa salah satu restorannya, ia melihat sosok yang familiar di antara para pelamar kerja. Sosok wanita itu mantan kekasihnya. Wajahnya terlihat lelah, pakaiannya kusam, tak ada lagi kemewahan yang dulu ia banggakan. Pria kaya yang dulu bersamanya entah ada di mana. Wanita itu tidak mengenali Hendra, yang kini berdiri gagah dengan setelan jas mahal. Ia hanya menunduk, berharap mendapat pekerjaan. Hendra memanggil manajernya. Ia tidak membalas dendam dengan cara yang jahat. Ia hanya berpesan, beri dia kesempatan. Semua orang berhak mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki hidupnya. Hendra kemudian berjalan pergi, tanpa menoleh ke belakang. Baginya, masa lalu itu sudah selesai. Balas dendam terbaik bukanlah dengan menyakiti, tapi dengan menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri dan menunjukkan bahwa kamu baik-baik saja, bahkan jauh lebih baik tanpanya. Kisah Hendra adalah bukti bahwa hati yang hancur bisa menjadi fondasi untuk istana yang paling megah. Terima kasih sudah menonton kisah inspiratif ini. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan bagikan cerita ini agar lebih banyak orang yang bisa terinspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.